Kalau pemerintah sebenarnya ingin nggak? Pengen banget. Semua masyarakat itu berkembang, nggak cuma dari segi pendidikan ya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan terutama itu pemerintah sangat ingin mengembangkan itu semua. Karena kalau tidak ada persamaan visi di suatu lembaga apapun itu akan menjadi batu sandungan tersendiri. Kecuali kalau semuanya satu visi ya, itu baru oke, baru klik, baru nanti akan mudah berkembangnya. Yang masih simpang siur atau belum jelas kita sangat mencegah itu. Jadi bisa saya pastikan semua pemberitaan yang keluar dari CBFN itu semuanya data yang sudah valid begitu. Mengirimkan pesan dari pemerintah ke masyarakat. Jadi nggak ada batasannya sekarang tuh, nggak ada alasan tuh sekarang masyarakat nggak tahu informasi, nggak ada alasan. Jadi misalkan kalau nggak punya radio ya sekarang kan ada handphone. Kita kadang konfirmasi ke misalkan jalan rusak ya, kita konfirmasi ke PU, memang nggak bisa secara langsung, nggak bisa langsung serentak, itu nggak bisa. Tanpa adanya media-media itu nggak bisa. Kalau hanya mengandalkan frekuensi, maaf, itu saya kira akan jauh tertinggal. Nggak mungkin kan sekarang semua orang itu hanya mengandalkan radio. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo pemirsa Bangki TV, selamat malam dan selamat datang kembali di program Lebih Dekat. Program yang menghadirkan perbincangan eksklusif, inspiratif, dan tentunya penuh makna hanya untuk Anda. Jadi teman-teman, malam ini adalah malam yang istimewa karena kita kedatangan tamu kehormatan yang memiliki peran strategis dalam dunia penyiaran publik di Kabupaten Rembang. Beliau ini merupakan salah satu sosok yang berada di balik denyut informasi, edukasi, dan suara pelayanan publik yang setiap hari hadir di tengah masyarakat. Nah teman-teman pasti nggak asing lagi kan sama radio CBFM atau Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, di mana radio ini merupakan salah satu radio milik pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang telah mengudara dari puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih terus beradaptasi di tengah perkembangan zaman.
Pemirsa, radio CBFM ini bukan sekedar media siaran loh teman-teman. Menariknya, radio ini bagian dari pembangunan daerah, penyampaian informasi publik, serta penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan malam ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan sosok di balik kemajuan radio CBFM. Langsung saja kita sambut dengan hangat Direktur Utama LPPL Radio CBFM Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Muhammad Akil Wiraaji. Selamat malam Mas Akil, Selamat bagaimana malam. nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin karena ini program lebih dekat gitu, jadi teman-teman Bangkit TV ini ingin mengetahui lebih dekat nih mengenai perjalanan Mas Akil dari awal hingga sekarang menjadi direktur di radio CBFM itu sendiri. Oke, baik. Nanti kita bareng-bareng aja ya. Ya, gimana perjalanannya? Mungkin dari awal? Dari awal ya. Ya dari awal kita dapat mandat dari waktu itu Wakil Bupati Rembang, Gus Hanis, untuk menjadi Direktur Utama di Radio CBFM. Ya, dulu kan Radio CBFM itu direkturnya PLT atau dari bidang IKP Kominfo. Kemudian di waktu awal-awal menjabat Gus Hanis kemudian kontak saya menanyakan kesanggupan saya, kesiapan saya untuk menjadi direktur utama di Radio Citra Bahari FM. Ya mau nggak mau ya siap nggak siap dengan target yang sudah ditetapkan. Saya iakan, baik Pak. Gitu. Mungkin peran Bapak sendiri di radio CBFM itu gimana? Kalau di peran sesuai dengan ini ya tupoksinya wewenang saya di radio sebagai direktur utama, tentunya saya harus yang pertama membuat radio ini lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Yang kedua menjadi lebih dikenal. Kalau dulu kan Radio Citra Bahari itu dikenal hanya lewat suaranya saja, hanya dari radio konvensional, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada Facebook. Mungkin ada, tapi kan masih bersifat ini ya, belum terorganisir dengan baik, belum seperti konten-kontennya juga belum tertata dengan baik. Kemudian narasi-narasinya juga masih perlu ditata ulang. Jadi PR saya ketika masuk ke radio CBFM itu masih banyak sekali. Mulai dari yang konvensional sendiri, kemudian ada juga medianya yang perlu harus dibangun, media online, mulai dari website, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, gitu kan. Itu harus dibangun ulang. Karena kan kita sekarang media sekarang radio ya, tanpa adanya media-media itu nggak bisa. Kalau hanya mengandalkan frekuensi, maaf, itu saya kira akan jauh tertinggal. Nggak mungkin kan sekarang semua orang itu hanya mengandalkan radio. Jadi kita harus mengikuti perkembangan, bagaimana caranya informasi ini tersampaikan ke masyarakat, terdelivery ke masyarakat dengan bagus, dengan baik, melalui media-media tersebut. Jadi kita nggak bisa mengandalkan frekuensi aja sekarang. Harus ada Instagram, harus ada YouTube, harus ada Facebook, TikTok, dan sebagainya. Kita harus mengolah di situ. Jadi mengolah yang hanya didengar, sekarang harus dilihat. Orang harus melihat. Oh ini, hari ini ada kabar apa ini? Ya kan, kalau yang mendengarkan radio oke lah, kan nggak semua orang mendengarkan radio sekarang. Semua orang kebanyakan sekarang malah pegangnya handphone. Bagaimana menghadirkan informasi yang hanya di udara, sekarang di layar handphone Anda semuanya. Begitu. PR saya di situ. Berarti memang harus memetakan ulang ya Pak? Iya, harus dipetakan ulang. Dipetakan ulang yang lagi. dulu konvensional, sekarang ini buat konten, mikir caranya bagaimana ini menarik, bagaimana masyarakat ini
bisa mengetahui informasi, terutama dari pemerintah, karena saya di CBFM, ini mengirimkan pesan dari pemerintah ke masyarakat. Jadi nggak ada batasannya sekarang tuh, nggak ada alasan tuh sekarang masyarakat nggak tahu informasi, nggak ada alasan. Jadi misalkan kalau nggak punya radio ya sekarang kan ada handphone. Ya. Hari ini ada kabar apa nih? Ya kan pemerintah ngapain nih? Jangan-jangan mereka nggak tahu nih, pemerintah ternyata sudah berbuat segini banyak, dan ada juga beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu. Jadi ya harus kita hadirkan itu informasi ke masyarakat, gak ada alasan. Oke, mungkin dari Mas Akil sendiri memiliki peran untuk memetakan ulang nih teman-teman radio CBFM sendiri, sehingga informasi publik ini tersalurkan secara baik gitu ya terhadap masyarakatnya itu sendiri ya. Yeah. Oke, mungkin dari radio CBFM kan dikenal sebagai radio milik pemerintah daerah Kabupaten Rembang gitu. Betul. Dan telah beroperasi dari udah puluhan tahun ya, Mas? Sudah puluhan tahun, udah lama banget. Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun dari dulu zaman RSPD, kemudian berganti ke Citra Bahari. Itu sudah puluhan tahun. Jadi dari konvensional berkembang, terus ke Humas, dari Humas sekarang ke Kominfo, begitu. Aku udah puluhan tahun, dan mungkin dari identitas CBFM sendiri apa sih yang membedakan gitu dari radio-radio lain? Yang membedakan dari radio yang lain ya. Kalau secara umum itu sama ya, kita siaran, kita juga ini dari mulai pagi jam 6, bahkan jam 5 udah mulai gitu kita. Udah mulai on, jam 5 udah on sampai nanti jam 11 malam itu siaran pada umumnya sama sih, sama dengan radio-radio yang lain. Cuman yang membedakan itu kita punya privilege khusus dari pemerintah, itu seperti pemberitaan dari pemerintah yang kemudian akan ini sebagai kontrol gitu di tengah masyarakat. Jadi penyeimbang, penyeimbang kan sekarang kan banyak media-media online ya terutama ya yang berkembang di masyarakat, banyak sekali mengabarkan tanpa adanya faktanya sebenarnya seperti apa gitu loh. Misalkan ada kabar jalan rusak, ini pemerintah ngapain gitu kan. Nah, ternyata kan nggak seperti itu juga. Di pemerintah itu kan ada namanya birokrasi, ada namanya aturan-aturan main yang harus dijalankan. Kita nggak bisa, ternyata di pemerintah itu nggak bisa menjalankan programnya secepat itu. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kita kadang konfirmasi ke misalkan jalan rusak ya, kita konfirmasi ke PU, memang nggak bisa secara langsung, nggak bisa langsung serentak, itu nggak bisa, harus ada tahapannya. Hari ini misalkan minggu ini daerah mana, bulan depan daerah mana, itu pun kalau ada anggaran kan seperti itu misalnya seperti itu. Jadi kita juga yang membedakan, kita nggak bisa nih kita ikut arus gitu ya. Ikut arus. Sekarang kan media itu kalau nggak negatif nggak rame ya. Iya. Harus negatif baru rame. Betul. Kalau pemberitaan positif itu cenderung kurang banyak peminatnya. Yang banyak peminatnya itu sekarang pemberitaan yang negatif. Nah, itu kita sebagai radionya milik pemerintah, itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kita sebagai kontrol, kita sebagai media bukan klarifikasi ya, tapi meluruskan opini masyarakat gitu. Oke, berarti itu mungkin tanggung jawab yang cukup besar banget ya, Mas. Di era teknologi yang kayak sekarang, di mana media sosial ini nggak bisa terkontrol sama sekali, di mana semua orang tuh bisa ngupload apa aja gitu ya, dan memberikan opini apa aja. Tapi di sini CBFM berusaha untuk bisa menjadi penyeimbang masyarakat, sehingga berita yang diedarkan di media sosial ini dan masyarakatnya tidak kena hoax juga ya. Iya. Oke, sangat luar biasa banget ya, Mas. Mungkin sebagai lembaga penyiaran publik lokal, Radio CBFM kan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Nah, sejauh ini bagaimana CBFM ini menjalankan perannya dalam mendukung pendidikan, informasi, dan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang itu sendiri? Iya, karena kita media, sifat awalnya media ya, kita media, jadi kita tentu tidak hanya berpihak sepenuhnya ke pemerintah, tapi juga kita menyaring di masyarakat. Kita tentu juga mengandalkan informasi di masyarakat juga. Misalkan ada laporan gitu kan, kita baru ke sana ke lokasinya, misalkan di daerah mana ada yang butuh pemberitaan terkait dengan
pengembangan pendidikan, baik dari segi infrastrukturnya atau dari segi sumber dayanya, tentu kan kita liput. Kemudian ini nggak cuma kita liput gitu loh, tapi ini nanti akan kita teruskan sebagai laporan ke pemerintah, misalkan dinas terkait, Pak, ya misalkan ke pendidikan kita ke Didikpora, misalkan seperti itu. Pak, ini di daerah ini, di desa ini, sekolahnya seperti ini kondisinya, infrastrukturnya seperti ini kondisinya, sudah mengkhawatirkan harus segera dibangun ulang, harus segera direnovasi seperti itu. Misalkan ada yang gurunya kekurangan guru, itu juga kita pasti tetap laporan ke pemerintah dinas terkait terutama ya, Pak ini di sini gurunya kurang misalkan. Kalau ada juga yang muridnya kekurangan murid misalkan begitu, kita tetap ke sana. Jadi kita jemput bola kadang-kadang, jemput bola. Jadi dari daerah kita sampaikan ke dinas terkait. Di sini ada yang kurang, bagaimana responnya. Jadi ini kalau untuk pendidikan sih saya kira butuh ini ya, butuh percepatan ya, jadi nggak usah nunggu yang lama-lama lah. Tapi kan itu jadi gini, kita kadang repotnya itu kan jadi perantara kan antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang dipunyai pemerintah itu kadang-kadang nggak sinkron. Nggak sinkronnya begini. Masyarakat di daerah butuh tapi pemerintah saat ini belum bisa merealisasikan kebutuhan masyarakat seperti itu. Karena kan bagaimanapun juga pemerintah kan kembali lagi seperti tadi di awal, pemerintah kerjakan sesuai ada tahapan-tahapannya, ada aturan-aturannya. Pemerintah juga nggak bisa sembarangan untuk menjalankan programnya. Tentunya kan programnya juga sudah ada yang direncanakan sebelumnya. Jadi kalau mau bekerja tidak sesuai dengan programnya kan pemerintah juga kadang-kadang kesulitan karena kan kaitannya dengan anggaran dan administrasi dan sebagainya seperti itu. Kalau pemerintah sebenarnya ingin nggak, pengen banget semua masyarakat itu berkembang, nggak cuma dari segi pendidikan ya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan terutama itu pemerintah sangat ingin mengembangkan itu semua. Buktinya sudah banyak kok. Jadi mulai pendidikan itu bagaimana bupati atau wakil bupati itu konsen ke masyarakat, terutama di pendidikan. Banyak sekali program yang sudah diberikan, yang sudah berjalan juga banyak. Ya walaupun belum menyentuh semua ya, tapi kalau saya dari CBFN, jadi media yang menjadi perantara pemerintah dengan masyarakat itu tahu betul bagaimana perhatian pemerintah ini ke masyarakat sebenarnya luar biasa besar. Karena itu tadi terkendala dengan beberapa ya kendala atau tahu sendiri kan, apalagi sekarang lagi musim efisiensi segala macam, itu kan program-program yang sudah ditata sebelumnya jadi mundur semua begitu. Kaitannya dengan kalau ini kan makanya kan ini lagi program MBG gitu kan, itu kan sebenarnya bagus juga untuk perbaikan kualitas siswa kan, itu tujuannya juga. Tadi Mas Akil juga bilang kalau misalnya CBFM tuh bahkan ambil bola gitu ya dari masyarakat, itu bagaimana cara mendapatkannya? Apakah turun langsung ke masyarakat atau bagaimana? Ya kita turun langsung. Jadi kita misalkan ada laporan dari daerah mana gitu kan, misalkan dari desa B, dari desa mana gitu. Ini ada laporan, Mas ini tolong diliput dong, ini sekolah kita mau ambruk katakanlah begitu. Ya kan. Memang benar ada dulu sekolah-sekolah yang mau ambruk gitu. Karena memang apa ya, kadang itu pemerintah itu untuk mengetahui kondisi di semua desa di Rembang itu waktunya kurang gitu. Harus menilaikan satu persatu kan nggak mungkin. Jadi harus ada yang menjembatani. Makanya kan butuh radio juga, fungsi dari radio juga seperti itu sebenarnya. Kita jemput bola ke masyarakat, mana yang butuh. Kita nggak bisa bantu, mungkin yang pasti kita nggak bisa bantu secara langsung ya, misalkan sekolah butuh kita nggak bisa langsung gitu, tapi kita setidaknya kita bisa bantu meneruskan itu untuk ke dinas terkait, ke pemerintah, bahkan ke wakil bupati atau bupati kita bisa. Ini loh Pak, ini butuh perhatian khusus, ini sekolah kondisinya seperti ini, jadi mohon maaf kita beritakan. Nanti karena bagaimanapun kita ini media harus memberitakan ke
masyarakat luas bagaimana kondisinya di desa ini, ternyata ada seperti ini kondisinya begitu. Jadi saya kira masyarakat juga harus tahu. Nanti juga ini juga PR buat bapak-bapak sekalian, di pemerintahan untuk segera menangani ini begitu. Oke, berarti bisa dibilang menyuarakan suara masyarakat juga ya. Betul sekali. Mungkin karena CBFM ini termasuk radio yang dari pemerintah Kabupaten Rembang ya, itu berarti ada kolaborasi nggak sih antara radio dan dinas-dinas yang lain? Kalau kolaborasi kita pasti, dinas-dinas terkait pasti ada kolaborasi, yang bahkan ada yang beberapa kita bikin MOU ya dengan dinas terkait, terutama dengan masalah pertukaran informasi. Jadi kan mereka juga, jadi dinas-dinas ini kan nggak mungkin sosialisasi per desa di semua desa Kabupaten Rembang, nggak mungkin. Jadi mereka butuh bantuan media, terutama media di pemerintah, untuk menyampaikan apa-apa saja program yang sudah ada di dinas atau pemerintahan gitu. Mereka butuh itu. Jadi kita sebagai jembatan harus melakukan itu. Nggak mungkin dong dinas sekarang sosialisasi tiap hari ke semua desa yang ada di Rembang, kan nggak mungkin. Butuh support dari media, terutama kan media dari pemerintah. Karena bagaimanapun kalau media di pemerintah kan akan lebih objektif begitu. Kita dari CBFM ini sangat mengedepankan objektivitas. Jadi nggak ada data yang kemudian yang masih simpang siur atau belum jelas. Kita sangat mencegah itu. Jadi bisa saya pastikan semua pemberitaan yang keluar dari CBFM itu semuanya data yang sudah valid begitu. Itu yang susah sih. Berarti itu kalau untuk strateginya ya gimana buat kolaborasinya? Kolaborasi kira berkunjung ke dinas terkait atau kita mengundang, tapi kebanyakan dari radio yang kemudian datang ke dinas-dinas untuk menawarkan kerjasama ini, kerjasama antara dinas dengan radio, bagaimana kaitannya dengan pemberitaan begitu. Informasinya dari ini bagaimana, ininya kita saling bantu. Ini, mana yang butuh, kan ada juga tuh, ada yang butuh, kemudian ada yang enggak, ada yang butuh gitu. Tapi kalau kita prinsipnya semuanya kita tawarin. Bagaimana nanti kita kolaborasi kaitannya dengan sosialisasi begitu. Berarti itu juga termasuk salah satu cara dari CBFM sendiri menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat gitu, agar informasi dari pemerintah sendiri ini bisa berjalan secara baik di masyarakat itu sendiri, teman-teman. Oke, mungkin kan di sini kan sedang ada di era digital gitu, dimana bisa dibilang gitu, ini adalah pisau bermata dua, dimana ada dampak negatif dan positif seperti itu ya Mas Akil. Betul. Mungkin dari tantangan di radio CBFM itu sendiri gimana? Untuk tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu ya ini ya, terutama di sumber daya ya. Karena kan saya datang ini bukan dengan saya hanya mengolah yang sudah ada begitu. Jadi semuanya sudah tersedia, saya mengolah. Menyatukan visi itu sudah suatu kerepotan tersendiri. Jadi misalkan begini, saya punya kegiatan, punya visi, punya rancangan untuk mengolah media ini seperti apa. Kadang itu masih banyak miss, karena kan itu tadi, karena memang bukan tim dari yang saya sendiri, tapi yang sudah ada saya kembangkan. Jadi memang kadernya di situ. Jadi agak lama. Ya disadari atau nggak sadari, tapi seperti itu agak lama. Kemudian pengembangnya agak lama karena kalau tidak ada persamaan visi di suatu lembaga apapun itu akan menjadi batu sandungan tersendiri. Kecuali kalau semuanya satu visi, ya itu baru oke, baru klik, baru nanti akan mudah berkembangnya. Selama ini yang saya jalani di radio itu ya terkaitannya dengan pengembangan media yang sudah berkembang sedemikian pesatnya itu. Ya alhamdulillah dengan segala rintangan, dengan segala kendala yang ada masih bisa teratasi. Ya walaupun belum bisa sesuai ekspektasi, tapi setidaknya pokoknya udah dapet. Pokoknya itu jadi bagaimana mengolah yang sebenarnya ini hanya didengarkan, tapi sekarang bisa dilihat sama masyarakat luas, terutama yang cuman
mengandalkan informasi hanya dari handphone. Kan sekarang begitu banyak kan. Jadi nggak semuanya. Jadi memang diakui radio itu, pendengar radio sekarang minoritas, tapi masih ada. Masih banyak juga. Walaupun lebih banyak yang media sosial ya, media online ya. Tapi untuk pendengar radio secara konvensional itu masih banyak. Dulu pernah ada ide itu, maksudnya dari usulan dari bagaimana kalau ini dimatikan saja konvensional, kemudian kita berkembang fokus ke digital. Gak bisa, Pak. Gak bisa, karena memang bagaimanapun yang pendengar konvensional ini masih punya hak untuk mendengarkan itu. Kita nggak bisa meninggalkan mereka semua. Jadi untuk berkembang ke media online, kita tinggalkan mereka semua nggak bisa. Jadi yang konvensional tetap kita kerjakan, yang online juga tetap kita kerjakan. Jadi kolaborasi itu yang agak susahnya di situ. Bagaimana membuat yang konvensional ini menjadi apa ya? Yang lebih modern. Lebih modern, menjadi lebih apa ya? Konsumennya jadi lebih luas. Memang butuh perjalanan, butuh perjuangan, tapi itu semua alhamdulillah sejauh ini sih masih bisa dijalankan dengan baik. Nah, walaupun belum sebagus konten kreator yang followernya banyak atau yang influencer seperti itu ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha dan itu sudah cukup sih. Ya memang masih butuh pengembangan lagi, tapi saya kira dengan nanti sambil jalan bisa. Oke, berarti kan memang ya teman-teman, radio itu termasuk media yang bisa dibilang konvensional gitu. Tetapi dari radio CBFM ini udah mulai beradaptasi nih ya Mas Akil di dunia media sosial gitu, sehingga bisa lebih luas lagi dan lebih tahu lagi nih masyarakatnya tentang radio CBFM gitu ya. Mungkin untuk ke depan gitu, inovasi apa yang sedang atau akan dilakukan dari CBFM sendiri agar mampu menyesuaikan diri lagi dan beradaptasi lagi terhadap perkembangan zaman? Iya. Tentunya sekarang ini yang kalau kita perhatikan ya, algoritma media itu, semua itu kan yang rame itu kan sifatnya lebih ke konten-konten kreator ya, seperti berita itu bagaimana mengolah berita ini jadi, yang masih jadi PR itu mengolah berita, mengolah informasi, ini bisa sampai ke masyarakat tanpa mengorbankan validitas. Validitasnya tidak terkorbankan, tapi tetap valid, tetap pakai data yang real, tapi diolah bagaimana sesuai dengan selera masyarakat sekarang. Kalau selera masyarakat sekarang kan ini ya, butuh kreativitas lebih tinggi tuh. Jadi kalau kita kerjanya masih konvensional, kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, artinya itu tidak akan jadi konsumsi masyarakat. Ya. Itu yang jadi PR sekarang. Jadi kita akan berusaha untuk lebih membuat konten-konten yang pemberitaan, informasi yang lebih bisa mengenal lagi ke masyarakat. Ya tentunya dengan pengembangan sumber daya yang ada ya, sumber daya maupun itu alat maupun itu sumber daya manusianya, pegawainya, area teman-teman kru yang lain juga itu. Oke, mungkin dari sumber daya juga salah satu tantangan terbesar juga ya untuk bisa mengatasi agar sumber dayanya ini bisa terpenuhi lagi. Apa ada strategi, Mas? Ya tentunya ada, pasti ada. Kayak kemarin yang berjalan sekarang itu sudah ini tenaga palu gada. Oh, semuanya, hampir semua. yang mau gua ada gitu. Iya. Apa lu mau gua ada. Iya. Itu yang sekarang ya di radio sekarang kondisinya seperti itu. Ya, karena memang keterbatasan. Jadi memang kita harus memanfaatkan yang ada. Untuk pengembangannya, saya kemarin sudah merekrut beberapa kru yang kaitannya untuk pengembangan konten. Itu sebenarnya sudah berhasil itu, udah mulai naik gitu. Grafik udah mulai naik, tapi kemudian ada badai pengurangan THL dan segala macam itu kan itu jadi kena, jadi sudah sekarang kembali lagi ke mode merangkak lagi nih, belum bisa naik lagi, butuh pengembangan, butuh latihan lagi. Karena memang kalau tidak expert di bidang itu susah. Kalau nggak expert di bidang konten memang susah. Kemarin kebetulan saya udah merekrut 2, kemudian kena itu hilang, sekarang udah nggak ada. Jadi yang ada ini kita
Jadi kru yang ada sekarang kita bikin jadi konten kreator itu kan butuh waktu juga. Ya seperti itu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Radio CBFM ini kan walaupun media konvensional tapi masih tetap eksis hingga sekarang ya teman-teman. Itu berkat salah satu kolaborasi dan pemetaan dari Mas Akil sendiri gitu untuk membawa CBFM ini bisa beradaptasi lagi di tengah masyarakat yang serba cepat ini. Dan tadi ya contohnya di program Palu Gada bisa dibilang itu Gen Z banget ya Mas Akil ya. Iya, betul. Apa yang lu mau gua ada gitu ya. Itu bisa dibilang ya teman-teman bisa lebih dibaca lagi nih sama masyarakat gitu salah satunya. Oke, luar biasa banget. Mungkin kita akan kembali ke segmen yang lebih santai lagi nih Mas, yaitu adalah games. Jadi nanti Mas jawab dengan jujur dan cepat. Nanti saya berikan pertanyaan gitu. Oke. Oke, sudah siap Mas? Siap. Oke, mungkin Ngeri sedap ya. Ngeri sedap ini. Oke, lebih memilih bertahan dan berkembang atau bertransformasi total nih Mas? Memilih bertahan dan berkembang. Kenapa? Karena kalau kita transformasi total itu akan mengorbankan lebih banyak lagi. Kalau bertahan kemudian berkembang itu lebih ke sedikit-sedikit gitu, bertahap. Tapi kalau kemudian transformasi total itu akan korbannya lebih banyak lagi, lebih banyak dan lebih besar. Jadi saya lebih memilih bertahan dan berkembang. Resikonya juga lebih besar. Resikonya lebih besar. Banget. Modalnya juga lebih besar. Itu mungkin menyesuaikan dengan pendanaan yang ada dulu ya. Jadi bertahan dan berkembang dulu nih teman-teman. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas, satu kata yang paling menggambarkan harapan Mas Akil untuk radio CBFM Rembang. Apa Satu nih? kata buat CBFM, buat ini ya. Keren. Keren. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan untuk teman-teman Bangki TV di rumah terkait radio ini nih Mas? Biar lebih dikenal lagi nih. Ya, yang pertama jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow di Instagramnya Radio CBFM Rembang di CBFM RBG, itu IG-nya. Untuk YouTube-nya itu CBFM Rembang. Untuk TikTok-nya juga sama CBFM Rembang, untuk Facebook-nya juga sama CBFM. Jadi jangan lupa follow, like, subscribe, share. Jadi kalau biar gak ketinggalan informasi-informasi terkini, terutama di pemerintah. Oke, teman-teman jangan lupa ya follow, subscribe, like, Share. and comment gitu. Ya, betul. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya teman-teman perbincangan kita hari ini gitu. Apalagi teman-teman bisa tahu nih salah satu media yang bisa dibilang konvensional tapi masih eksis di tengah masyarakat Kabupaten Rembang hingga saat ini gitu. Itulah perbincangan kami di program Lebih Dekat. Terima kasih banyak Mas Akil atas inspirasi dan informasinya terhadap masyarakat Kabupaten Rembang. Terima kasih banyak. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Alvia, mewakili seluruh tim Lebih Dekat, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.